Mari kita mau satukan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Di mana kami Tuhan sampai saat ini Tuhan masih diberikan kesempatan Tuhan oleh-Mu Tuhan untuk kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Karena hidup kami ini adalah milik-Mu Bapa. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan kami mau berserah, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang mau pimpin Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan untuk kuasa-kuasa Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan untuk mengurapi kami semua. Kami percaya juga Tuhan, Kau akan mengurapi Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membeda-bedakan kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan maupun kami yang ada di rumah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan itu sama, Engkau akan selalu mengasihi kami dan Engkau akan selalu menolong setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau urapi Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pemain musik Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk setiap peralatan Tuhan yang kami gunakan Tuhan. Biarlah Engkau yang mau kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk kami melayani Engkau Tuhan. Agar kami layak Tuhan, kami ada di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita yang sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Kita mau renungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita katakan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita yakini bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kemuliaan terjadi di sini. Kami percaya Yesus, ada kesembuhan bagi kami, ada pemulihan, ada kelepasan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Yesus, amin. Ku yakin
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Mari kita mau sama-sama katakan lagu ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita katakan kembali. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak. Haleluya. Yesus. Kuasa Tuhan bagi kehidupan kita begitu besar. Kita yang sudah merasakan bahwa kuasa itu ada bagi kita. Mari kita mau sama-sama katakan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Apapun masalah kita, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan
itu besar bagi kita semua. Amin. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Dari apapun Tuhan masalah kehidupan kami Tuhan, tak pernah terlambat ya Yesus. janji-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan,
mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Saya undang hambanya untuk bersemangat. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Setelah sekian lama Tuhan, kami tidak beribadah oh Tuhan secara tatap muka. Namun pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, atas perkenanan-Mu kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Dan saat ini Tuhan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pengurapan Allah, kuasa Allah yang berkarya. Oh Tuhan, urapi kami semua. Dan firman boleh diberitakan. Sehingga setiap umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, oh Tuhan, mendapat kekuatan yang baru lewat pemberitaan firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, kami tolak di dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Dan hanya kuasa-Mu Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa. Perlindungan Allah atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang hadir maupun juga yang di rumah pasti rindu untuk beribadah bersama-sama. Namun aturan pemerintah tetap kita harus ikuti, dibatasi jumlahnya. Ya, kalau minggu yang lalu hanya dibolehkan 20 orang. Ya, minggu ini dibolehkan 50 orang. Ya. Dan kita senantiasa berdoa sehingga pada waktu-waktu yang akan datang lebih banyak lagi yang diperbolehkan. Ya, diingatkan pada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau belum divaksin segera divaksin. Ya. Sehingga itu juga salah satu syarat yang dimana bisa ikut ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Sekali lagi, Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi topik kita atau subtema sepanjang bulan Agustus ini adalah di mana Roh Allah ada, di situ terjadi kemerdekaan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kerinduan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita boleh mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saya kasih judul firman Tuhan adalah merdeka dari sakit hati. Ya. Kita dimerdekakan dari sakit hati. Berapa banyak orang-orang yang mengalami
sakit hati yang membuat kehidupannya mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena sakit hati itu bisa menimbulkan bukan hanya masalah-masalah sesuatu yang ini seperti yang kita baca di dalam Alkitab, terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik, tetapi juga dalam kesehatan kita itu juga menimbulkan masalah dalam kesehatan, ya, dalam fisik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat tadi bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita lihat di dalam Ayub tadi, ini mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang percaya, mengingatkan kita untuk ya berjaga-jaga ya dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagaimana apa yang dikatakan tadi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hal itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Memang banyak penyebab-penyebab itu terjadi, apalagi kita di dalam komunitas, ya, di dalam keluarga sekalipun. Banyakkah orang yang menyakiti hati itu siapa? Orang yang terdekat dengan kita kadang-kadang, ya. Dalam komunitas juga ya orang-orang itu. Tetapi bagaimana kita menghadapi hal yang demikian sehingga tidak terjadi hal ini, ya, dijauhkan daripada kita, sehingga apa yang firman Tuhan tadi katakan bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Tentunya kita nggak mau itu kan, ya. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana di dalam firman Tuhan mereka yang mengalami sakit hati, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk diri mereka sendiri, untuk orang lain. Apakah mereka dipengaruhi dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik? Mari kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 1, satu ayat yang mengingatkan kita kembali. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Kita melihat di sini ada orang yang menyakiti. Ini disengaja. Ya, disengaja. Ya, disengaja. Wah, dihina gitu. Karena apa? Di sini Penina menghina yang bernama Hana atau madunya itu, ya. Penina menghina Hana. Ya. Ini berlangsung bukan hanya sekali, dua kali, seminggu. Tapi ini dikatakan tadi apa? Ayat yang ke-7 katakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Waduh. Nggak ditulis di sini sekian lama mereka sudah ya menikah dan Penina ini menikah dengan suami daripada Hana. Tapi dari tahun ke tahun berlangsung hal yang demikian, terulang lagi dan terulang lagi. Ya. Sehingga bukan lagi ini, ya, luka yang dalam itu sudah dialami oleh Hana ini. Ya, kenapa? Hana ini tidak punya anak. Ya. Mereka boleh aja mengatakan bahwa di Israel pada waktu itu, bahwa orang yang tidak punya anak itu dianggap salah satu adalah kutukan daripada Allah. Tetapi bagaimana kita melihat, memang di sini kita melihat bahwa Hananya sendiri apa yang terjadi waktu disakiti hatinya, dihina, direndahkan.
Memang secara manusia ia di sini katakan sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tetapi dia tidak terbelenggu dengan itu. Secara manusia dia merasakan. Ya, kalau Bapak Ibu dicubit sakit enggak? Sakit. Ya. Tapi dia enggak mau terbelenggu, terkekang dengan hal itu. Apa yang kita lihat bahwa bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Memang kalau kita melihat di sini sesuatu hal yang luar biasa dihadapi. Bukan hanya di rumah itu terjadi, tetapi kita melihat tadi demikianlah terjadi ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Jadi sakit hati itu kita mengalami sakit hati itu karena sesuatu tindakan orang tidak pilih tempat, nggak pilih waktu. Oleh karena itu kita mau senantiasa sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mungkin pernah mengalami, ya saya pernah mengalami, ya. Tetapi bagaimana kita tidak dibelenggu oleh sakit hati itu. Sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi kehidupan kita sendiri. Ya, dalam kehidupan rohani, dalam kesehatan maupun dengan orang lain. Ya. Tetapi Hana pada waktu itu bagaimana dia datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Itu yang dirasakan oleh Hana. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan, bukankah aku lebih berharga daripada bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka sehabis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia utarakan apa yang menjadi masalah yang dihadapi. Dia merasakan bagaimana perlakuan Penina kepadanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa membalas kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat yang dialaminya, yang dilakukan oleh Penina terhadapnya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan dengan meneteskan air mata. Ia tidak membalas. Ya, kadang-kadang kan manusia itu kalau ya dia disakiti, ya disakiti. Apalagi hukum Israel pada waktu itu. Mata ganti mata gitu kan. Ya, tangan ganti tangan gitu kan. Wah. Tapi Hana pada waktu itu tidak mau terbelenggu oleh itu. Ia tidak terpancing untuk melakukan tindakan yang sama. Tetapi dia lakukan datang kepada Tuhan. Ia bawa segala masalah yang dihadapinya. Termasuk bahwa dia tidak punya anak, dia bawa di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan yang bisa menolong dalam kehidupannya masing, dalam kehidupannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di sini yang bisa menyebabkan hati orang sakit hati itu adalah karena dihina. Semoga ya Bapak Ibu di sini tidak pernah mengalami hal yang demikian. Ya, bila terjadi, jangan kita terpancing dan terbawa. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tadi katakan dalam Ayub bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita merdeka. Kita dimerdekakan dari hal itu. Ya, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan dalam diri kita sendiri mampu terhadap orang lain. Ya, penyebabnya adalah karena dihina. Ya.
Saya membaca kemarin ada satu suami istri. Ya. Hanya gara-gara suaminya dianggap sepele terjadi pembunuhan. Direndahkan. Itu terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suaminya sakit hati. Memang saya ini gagah perkasa. Ya lakukan sesuatu. Terjadilah pembunuhan. Ya. Apakah Hana nggak bisa melakukan hal demikian secara manusia? Bisa. Tetapi ia tidak terbelenggu oleh sakit hati yang dilakukan oleh Penina terhadapnya. Dia dihina, diejek, dia direndahkan. Tetapi dia merdeka dari hal itu. Ia tidak terbelenggu. Ia bebas dari perlawanan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap Penina pada waktu itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kita akan melihat kasus yang lain juga. Ya, kita akan lihat itu di dalam Ester pasal 3. Kita akan lihat ini satu ayat yang mengingatkan kita kembali untuk waspada. Di dalam Ester pasal 3, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dari Ester pasal 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja. Demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ayat yang kelima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ayat yang ke-6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang-orang yang telah memberitahukan kepadanya ke bangsa Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, penyebab sakit hati itu, ya, bisa terjadi karena dihina. Yang kedua di sini apa? Karena enggak dihormati. Ya, Haman pada waktu itu marah besar. Ya, dia sakit hati. Saya ini punya kedudukan di seluruh pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Ahasweros, diberi kedudukan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Ya, dan ada perintah raja bahwa kepada Haman itu harus memberi hormat, berlutut, sujud. Tetapi ada satu nama yang bernama Mordekai tidak melakukan hal yang demikian. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pada saat Mordekai tidak melakukan itu dan berkali-kali, Haman ini panas hatinya. Ya, tidak terima. Ya, seharusnya saya ini dihormati. Seharusnya saya ini adalah punya kedudukan.
Dengan demikian apa yang terjadi bahwa dia melakukan tindakan yang di mana dia rencanakan bahwa dia tidak hanya membunuh Mordekai, tetapi ia akan memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di negeri Ahasiweros pada waktu itu, di kerajaan Ahasiweros. Betapa masalah sakit hati itu tidak baik ya. Panas hati itu tidak baik. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau dilepaskan dari hal itu. Bila ada sakit hati, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di mana roh Allah ada, di situ terjadi kemerdekaan. Ya. Hama, dia tidak terima hal demikian. Dia berbagai cara dia lakukan. Kalau nanti Bapak Ibu membaca selanjutnya, bagaimana usahanya untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa tidak pernah diam. Dia memberikan pembelaan kepada umatnya pada waktu itu sehingga terhindar dari rencana jahat daripada Haman. Bahkan Haman sendiri yang tadinya mau Mordekai yang digantung di tiang gantungan, tetapi malah dia sendiri yang digantung. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Karena nggak dihormati, ya, nggak dihargai. Bapak Ibu, kadang-kadang itu terjadi, entah itu di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, atau di dalam pergaulan kita. Ada aja orang yang seperti itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mau merdeka dari sakit hati itu. Jangan sampai itu membelenggu kehidupan kita. Sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap sesama kita. Atau buat diri kita sendiri tidak akan membawa kebaikan buat diri kita. Karena dengan sakit hati bisa terjadi berbagai penyakit. Ya, entah itu darah tinggi, ya lambung, wah udah berkecamuk di pikirannya, ya dan sebagainya. Bukan berarti kalau sakit lambung berarti itu karena sakit hati, enggak seperti itu, ya. Tapi salah satunya, ya, salah satunya, bukan satu-satunya penyebab hal demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi. Ya. Akhirnya apa? Hama sendiri. Karena sakit hatinya, karena panas hatinya, dia melakukan tindakan-tindakan itu. Yang tadinya itu berakibat fatal bagi orang lain, tetapi terjadi berakibat fatal kepada dirinya sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 16, kita akan melihat bagaimana juga satu tokoh di dalam Alkitab. Di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-7 sampai 10. Ya. Ayat yang ke-7 sampai 10. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Namun engkau bersandar kepadanya. Ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini
engkau akan mengalami peperangan. Ayat yang ke-10 perhatikan Bapak Ibu. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Raja ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Waktu dia mulai jadi raja, dia melakukan sesuatu yang baik, mengandalkan Tuhan. Dia melakukan terobosan-terobosan. Hal-hal yang menyimpang dia singkirkan, tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan kepemimpinannya? Banyak perkara yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Tetapi mulai berubah dianya. Ia tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan seorang pelihat yang bernama Hanani menegur dia, mengingatkan dia dengan tindakan yang dilakukan itu. Seharusnya kalau ada yang mengingatkan ini atas kesalahan, harusnya Bapak Ibu yang kita lakukan apa? Terima kasih ya, sudah diingatkan. Ini enggak. Apa yang terjadi ayat yang ke-10 tadi katakan, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Enggak sampai di situ Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berlanjut sehingga Hanani tadi dimasukkan ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Bahkan rakyat yang lain juga dianiaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi setidak-tidaknya di mana kita melihat di sini bahwa penyebab sakit hati itu bisa terjadi karena apa? Kita dihina. Penyebabnya bisa karena kita nggak dihormati, barangkali punya kedudukan yang tinggi tapi orang lain mengabaikan. Orang lain tidak menghormati. Mungkin kita berkata, wah saya ini pejabat. Saya ini sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Tapi orang lain nggak menghargai, nggak menghormati. Sehingga timbul sakit hati. Atau barangkali juga ada yang mengingatkan, menegur. Timbullah sakit hati. Itu yang terjadi yang kita baca di dalam Alkitab. Tidak tertutup kemungkinan juga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Merdeka, dimerdekakan dari sakit hati. Sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini. Kita mau belajar. Ya. Di mana roh Allah ada, di situ terjadi kemerdekaan. Saya percaya kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, kalau roh Allah yang memimpin di dalam kehidupan kita, maka kita boleh merdeka dari sakit hati. Berapa banyak orang di luar sana, mereka mengalami sakit hati. Yang terjadi apa? Ya pokoknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi saya percaya sidang jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, ya sudah dimerdekakan dari sakit hati. Amin. Ya. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi panas hati. Walaupun masih terjadi hal itu, mungkin mengalami yang tadinya itu dihina. Tidak dihormati. Mungkin kita ditegur karena ada sesuatu hal. Tapi tidak menimbulkan sakit hati. Justru kita mau. Apa yang kita lakukan? Kita mau mengampuni mereka. Kita mau mengampuni mereka. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-12.
bahwa kalau kita minta pengampunan kepada Allah, standarnya apa? Kita mengampuni orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain. Termasuk mereka-mereka yang menyakiti hati kita. Termasuk mereka yang menghina. Termasuk mereka yang tidak menghormati. Termasuk mereka yang seperti Asa, diingatkan, ditegur, dinasehati. Mungkin berkata, oh ini kan saya raja, cuma pelihat. Kadang-kadang saya pernah dengar, siapa kamu? Waduh, bisa gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, bagaimana supaya kita bebas dari sakit hati itu? Firman Tuhan katakan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ayat ini sering kita dengar. Ayat yang ke-16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Kita hidup oleh roh. Roh Kudus yang memimpin kita. Dalam Yohanes katakan apa? Kalau roh itu datang, Tuhan akan mengutus roh Allah, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Lebih jauh firman Tuhan katakan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roh itu membantu kita. Dalam kelemahan-kelemahan kita. Makanya ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Minta pertolongan daripada Allah. Dan yang lebih daripada itu, sebagaimana firman Tuhan, tema atau subtema kita sepanjang bulan Agustus ini, kita baca kembali di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa merdeka dari sakit hati? Izinkanlah roh Allah memimpin dalam kehidupan kita. Izinkanlah roh Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia yang bisa menolong, dia yang bisa memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu sehingga kita tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ini hatiku. Pagi hari ini, Tuhan tahu isi hati kita. Apakah masih ada hal-hal yang menyimpang? Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar singer menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ini hatiku menyembah-Mu, ya Tuhan, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku.
Ini hatiku Haleluya Yesus. menyembah-Mu, Haleluya. tulus dan kagum Aku di hadapan Tuhan. padamu Mungkin hati kita Yesus. saat ini, mungkin ada Ini hal hatiku yang mengganggu hati kita. tak sempurna, Tapi firman Tuhan katakan, perlu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. dalam hidupku. Haleluya Yesus. Hatiku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hati kami Tuhan. Hatiku Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, hati kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan, yang menyebabkan bagaimana mereka sakit hati. Karena dihina. Karena gak dihormati. Karena diingatkan. Tolong kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di rumah masing-masing. Mungkin pernah mengalami atau menghadapi perlakuan seperti itu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak sakit hati. Kami boleh menjaga hati kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya, berkat Allah. Berkat pengampunan yang senantiasa terpancar dari hati kami. Yang keluar dari mulut kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Karena Roh Allah yang bisa memerdekakan kami. Karena kuasa Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu mungkin saat ini masih menyimpan sakit hati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang membebaskan. Tuhan yang memerdekakan dalam nama Yesus. Ada hati yang mengasihi. Ada hati yang mengampuni. Dan menginjikan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Allah yang bekerja. Menjabarkan lebih dalam lagi. Pemahaman pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Yosia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta jemaat untuk minggu ini. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia di gereja atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Independent Dance Games Abi Suryani dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini Minggu 22 Agustus 2021 pukul 10. Ya, ini anak sekolah minggu akan mengadakan games untuk memperingati kemerdekaan Indonesia melalui Zoom. Selanjutnya ibadah doa bersama Minggu 22 Agustus 2021 pukul 19 melalui Zoom juga. Suara pengembalaan GBI Paturyani. Link akan dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 18 melalui Zoom. Persekutuan Doa Umum Suryani hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 18.30 melalui Zoom juga. Selamat pagi Paturyani. Doa pagi Jemaat Paturyani. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi, link Zoom akan diberikan sebelum hari H. Ibadah Raya Minggu 29 Agustus 2021 pukul 7 melalui Zoom dan YouTube, live streaming dari Jemaat Suryani. Iklan Natal buku Petumbar, ya ini tayangannya. Dalam rangka Natal 2021, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan Selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku penuntun Tumbuh Bersama. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Susi. Ya, ada kontaknya di situ ya. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagi jemaat yang belum melaksanakan vaksinasi, mari segera mendaftarkan diri di pos vaksinasi terdekat. Dukungan doa. Jemaat yang memerlukan dukungan doa yaitu Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Suiing, Ibu Lengun, Ibu Dewi, mantu dari Bapak Tandi, Ibu Yuliana Herlina, Ibu Widya, Ibu Julia, Ibu Liliana, kakak dari Ibu Michelle, dan Ibu dari Saudari Neti. Juga jemaat yang sedang sekolah atau kuliah, yang sedang proses skripsi dan sidang atau tugas akhir, yang sedang bekerja atau usaha, pemeliharaan Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Sekian warta jemaat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus. Saya undang untuk Bapak Pendeta Muda untuk doa berkat. Terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini dan bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami. Dan biar apa yang telah kami lakukan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu,
yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang akan membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan umum, diakonia, perpuluhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dan Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang terus menolong menyertai, Tuhan yang terus menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa merasakan, mengalami kuasa, kasih dan berkat yang daripada Allah. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang sakit, kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Sui, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Lengun, oh Tuhan Ibu Dewi, oh Tuhan Ibu Juliana Herlina, Ibu Widya, Ibu Julia, Ibu Liliana, oh Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapa. Apapun sakit penyakit yang diderita, oh Tuhan dilenyapkan segala sakit penyakit mereka oleh nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama untuk setiap anak-anak-Mu boleh senantiasa berharap dan kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat ibu dari saudari Neti yang dalam pemulihan. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Di masa usia yang lanjut ini, imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapannya tidak pernah goyah. Oh Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, dan Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan buat oh Tuhan anak-anak kami, oh Tuhan yang kuliah, yang sekolah, oh Tuhan mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, tugas akhir, mungkin juga saat ini menghadapi sidang skripsi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan hikmah, kemampuan, kepintaran, dan mereka berhasil karena Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, apapun yang mereka usahakan Tuhan, berkati Tuhan. Oh Tuhan, buat mereka berhasil dalam pekerjaan dan usaha mereka. Segala rintangan, halangan, oh Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dilalukan daripada anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan berhasil. Karena Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Pemeliharaan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Perlindungan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang prima ada atas anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini yang masih, oh Tuhan, online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati. Ibadah raya kami pada hari Minggu nanti, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, sebagian boleh beribadah di tempat ini. Oh Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, dan oh Tuhan pakai para hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmah kepada pemimpin kami. Sehingga mereka boleh, oh Tuhan, mengambil kebijakan yang tepat dalam pemulihan ekonomi negeri kami. Terlebih saat ini dalam, oh Tuhan, penanganan, oh Tuhan, COVID-19 ini. Tuhan yang tolong mereka Bapa. Oh Tuhan, segala kendala, rintangan. Oh Tuhan, baik itu yang dari masyarakat maupun juga penyaluran vaksin. Oh Tuhan, tolong Tuhan, turut campur tangan semuanya. Dan oh Tuhan, setiap masyarakat boleh, oh Tuhan, mau divaksin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu.
yang Tuhan telah kerjakan bagi kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan yang melimpahkan anugerah dan kasih karunia. Sidang jemaatnya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.